Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang memiliki rasa cemburu. Kayaknya ini first time aku bawain tema ini about jealousy. Nggak tahu kenapa baru kepikiran. Ya udah, kita mulai aja seperti biasa. Beberapa hari kemarin aku nggak bikin video karena nggak pengen aja. Nggak deh, karena sedikit capek. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh aku kalau udah urus klien tuh kayak rasanya capek gitu, energi drain langsung, energi aku langsung low banget. Jadi apalagi kalau udah ngonten TikTok, ya udah aku nyerah deh. Jadi YouTube yang agak sedikit terbengkalai. Gitu sih. Kalau mau bilang males, kayaknya kita semua kerja ada malesnya deh. Cuma kan harus dipaksa kan. Tapi ya gitu. Mungkin moodnya pas lagi pengen TikTokan aja dan harus klien aja. Jadi nggak terlalu mood banget buat YouTubean. Oke, kita mulai. Energi kamu ke dia yang memiliki rasa cemburu. Ini kayaknya orangnya menutup diri dari kamu. Aku nggak tahu ini kalian pernah dalam hubungan atau enggak, atau pernah ada konflik atau enggak. Nanti kita cari tahu lagi. Cuma aku lihat di sini orangnya agak menutup diri dari kamu. Dan ada sakit hati, kesel atau baper kayaknya. Jadi dia pun ngeliat kamu tuh kayak nggak mau, males. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi bikin dia emosi, sakit hati, marah, dan dia kayak ngerasa terikat sama kamu, tapi kayak cuek, tapi ingin melepaskan diri kayaknya dari kamu, tapi susah. Merasa ada sesuatu yang berubah nih hubungannya atau kedekatan kalian, dan di sini ada rasa sedih, galau, tapi juga kayak ada diam-diam nunggu juga. Kadang suka cari perhatian juga nih orangnya. Agak mixed feeling perasaannya. Nah, di sini kita move ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Dia enjoy hubungannya sama kamu. Sama, dia juga suka cari perhatian, tapi di sini kayak dia mau melakukan sesuatu, tapi kayak dia masih menahan dirinya. Dia kepikiran. Ini lebih ke kepikiran ya. Kalau yang tadi kan kamu lebih ke feeling nih. Kalau dia lebih ke pikiran, dan dia kayak punya suatu tujuan, atau orang ini tuh tegas lah terhadap kamu, nggak tahu mau ngapain tapi tegas. Dan orangnya apa ya energinya nih, sama sih dia kayak cuek atau kayak terlihat tidak peduli ya. Dia galau. Dia suka mantau kamu dari jauh aku lihatnya nih. Dan udah baper dia sama kamu, makanya ada rasa cemburu. Tidak mungkin cemburu kalau tidak baper, karena cemburu itu dasarnya itu kan feeling kan. Baper itu ya bawa perasaan, feeling juga. Nah, dia udah baper sama kamu dan bingung harus gimana. Ada keraguan yang dia rasakan sih. Tapi sama nih orang ini juga merasa terikat sama kamu ya. Dia yang memiliki rasa cemburu. Orangnya morning person, kayak sweet sih, manis perlakuan atau perkataannya, dan dia tuh kayak agak menutup akses atau menutup diri. Dan di sini ada seseorang yang kayak mau ambil keputusan. Dia orangnya cukup material things ya, lebih fokus hal-hal realistis, karir, finansial, pekerjaan daripada love life. Perasaannya nih besar juga nih ke kamu, makanya dia cemburu. Kayak kalau orang perasaannya kecil sedikit, kayak nggak mungkin cemburu deh, kayak bodo amat gitu kan. Nah, di sini ada rasa ragu. Dia tuh ragu, makanya dia agak menutup diri, atau mungkin dia menutup perasaannya, atau dia nggak bener-bener nunjukin perasaannya ke kamu. Tapi orang ini kayak kangen deh. Tiba-tiba banget kangen deh ya.
orangnya agak misterius nih, mungkin kamu nggak bisa baca gimana perasaannya, apa yang dia pikirin tentang kamu juga. Dia orangnya cukup abundance ya, cukup mapan, financial stabil, orangnya tegas, mungkin sedikit overthinking orangnya nih, ceria, dan apa sih namanya, kenapa aku agak-agak ngeblank ya dari tadi, kayak perbendaharaan kata-kata aku tuh kayak susah keluar dari otak aku. Sebentar, just a moment. Tarik nafas, inhale, exhale. Oke, kita fokus. Orangnya ceria, menyenangkan, cheerful. Orangnya tuh suka yang senyum aja gitu, smiley person yang kayak wajahnya tuh senyum terus. Ada kan orang yang wajahnya kayak gitu, ada tahu. Dan apa ya, aku lihatnya agak-agak memberi batasan deh orang ini. Ada sesuatu yang dia pikirkan, akhirnya dia kayak agak-agak menjaga jarak atau memberi batasan. Mungkin agak-agak susah diakses. Orangnya perasaannya masih berubah-ubah ya. Misalnya dia hari ini nih kayak apa ya, pengen banget sama kamu, besok biasa aja gitu. Itu namanya perasaannya berubah-ubah, masih labil ya. Dan tipenya overthinking. Apa dia overthinkingin kamu ya? Oke, kita cek lagi ya. Dia yang memiliki rasa cemburu. Aku nanti bakal cek kenapa dia cemburu. Apa lagi ya? Dan perasaannya. Kenapa dia cemburu? Orangnya family person, mungkin dia cukup family is number one, atau dia cukup dekat sama keluarganya, atau dia dekat dengan sosok orang tuanya mungkin. Lovely, orangnya lovely, dan lovely tuh yang tahu nggak sih, tipe-tipe orang yang sweet. Nah, mungkin sweetnya dia itu karena dia lahir dari keluarga yang happy family gitu ya. Atau bisa juga dia seseorang yang sudah menikah, bisa juga sih. Atau dia mungkin menganggap kamu tuh kayak rumahnya, atau kalian mungkin rumahnya berdekatan. Kan suka ada yang komen, "Kak, itu rumahnya tuh depan aku," gitu. Lucu banget ya, saking deketnya ya. Atau ada yang suka komen, "Dia lewat terus aku nggak mau lihat." Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Love is blind kali ya, kayak cinta buta. Mungkin sebenarnya tuh banyak perbedaan di antara kalian, tapi kayak dia tetap in love with you ya. Ini ada awkward moment ketika kamu ketemu, atau ketika kalian bicara komunikasi, mungkin suka ada awkward moment, bisa sih. Dan mungkin dia juga ngerasa nggak tahu nih ujung hubungannya gimana, atau visi misi hubungannya tuh apa sebenarnya. Kayak ya udah, yang penting gue suka sama lo gitu. Makanya di sini mungkin love is blind ya. Dan ada hasrat dia tuh sama kamu, kayak ingin memiliki dan deket sama kamu tuh, energinya kayak ketarik. Ada rasa dimana dia ngerasa kamu tuh miliknya dia. Ada kan yang kayak misalnya walaupun belum punya hubungan atau belum pacaran, kayak oh dia pacar gue gitu. Ada yang kayak gitu ya kan, walaupun statusnya nggak tahu apa. Dan dia ngerasa kamu tuh seseorang yang apa ya, dia tahu self worth-nya juga, dia tahu diri dia tuh berharga, bernilai, mungkin dia punya self love yang cukup tinggi, dan dia ngerasa kamu tuh seseorang yang luar biasa, maksudnya penting lah buat dia gitu ya. Very important person ya. Mungkin beberapa mereka suka binatang, animal lover, dan orangnya jujur.
Nah kan ada honest, kan aku bilang juga apa, jujur, bisa dipercaya lah gitu. Dan bisa juga dia punya binatang, bisa juga. Atau dia seseorang yang cukup sibuk, mungkin punya schedule yang cukup tight ya, atau seseorang yang punya time management yang cukup sibuk. Dia seseorang yang apa aja tuh dia rencanakan, organize ya, mungkin baik dalam mengorganisasi atau dalam mengatur, mungkin ada jiwa leader juga bisa. Dia lebih suka mengejar deh kayaknya ini, atau mungkin dia tipenya suka cari-cari kamu atau kejar-kejar kamu. Apakah di sini ada cinta segitiga? Makanya ini temanya cemburu ya, jealous, compromise. Tapi di sini gambarnya tuh kayak cinta segitiga, third party relationship. Jadi di sini ada pertemuan dimana tuh sebenarnya pas dari awal ketemu tuh mungkin ya salah satunya udah punya pasangan. Iya nih, suka ada perdebatan atau argumen. Dia seseorang yang penuh blessing, berkat, yang tadi aku bilang kan, abundance itu. Seseorang yang udah fulfillment sama hidupnya sendiri, well-being. Pokoknya ini good manner, good attitude, good people deh kayaknya, enlightenment tuh. Orang yang bener-bener positif gitu maksudnya. Dia orangnya santai tuh, everything is okay. Pokoknya apa aja tuh seseorang yang bisa diajak kompromi. Nah, ada stability kan, tadi aku udah bilang dari awal dia itu mungkin financial stabil, orang yang cukup punya harmoni di dalam hidupnya, kayaknya semuanya tuh align sama semesta. Dia seseorang yang santai, jadi apapun bisa dia accept ya. Atau dia seseorang yang sudah bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya, sudah di fase acceptance. Kenapa dia memiliki rasa cemburu? Karena ada sesuatu yang mau dia usahakan di sini sebenarnya buat hubungannya. Jadi gini, aduh aku udah repot-repot, effort ya mungkin, atau berusaha, ternyata kamu dekat sama yang lain. Mungkin dia jadi kesal sendiri gitu. Ya, aku nggak tahu sih sebenarnya kamu tuh udah punya pasangan atau enggak, atau kamu punya option lain, atau dia tahu mungkin kamu punya PDKT-an yang lain, gebetan yang lain, another gebetan mungkin, another option. Tapi dia tuh ngerasanya kayak, aduh aku udah effort nih, capek-capek, ternyata kamu dekat sama yang lain gitu. Dia cemburu, apa ya? Entah nih, ada sesuatu komunikasi atau chat di antara kalian, dari situ dia jadi baca sesuatu atau kepikiran sesuatu. Dari chat itu mungkin dia jadi timbul rasa cemburu. Contoh gini, misalnya kamu pernah ngechat dia apa, nah dari chat itu dia ngerasa gini, oh kamu cuek sama dia, dari cuek itu dia ngerasa mungkin kamu dekat sama yang lain ya. Jadi ada kayak bukti-bukti lah yang bikin dia yakin kalau kamu dekat sama yang lain, atau kamu cuek sama dia lah, jadi dia ngira kamu ada yang lain juga. Dia cemburu ketika kamu tuh menjaga jarak atau menjauh dari dia. Jadi dia ngerasa kamu udah nggak pay attention ke dia, udah nggak perhatian, kamu udah deket sama yang lain juga, atau udah ada pengganti dia. Dia cemburu ketika kamu tuh cuek sama dia, dan mungkin dia tahu kamu udah ada yang lain, jadi wah. Atau mungkin dia ngeliat sesuatu, kamu posting sesuatu, mungkin dia melihat kamu happy sama yang lain, terus dia kayak kesepian, sendirian, sedih, so sad ya. Dia cemburu ketika kamu lebih sibuk sama pekerjaan kamu, jadi dia ngerasa kayak kamu gak punya waktu, atau kamu lebih fokus ke pekerjaan yang lebih penting, dan dia ngerasa dia orang yang gak penting buat kamu. Iya, bener, ini tentang kayak kamu lebih pentingin atau lebih fokus ke material things, karir, financial, terus dia ngerasa gak dipeduliin. Di sini apa ya? Ada hal yang bikin dia ragu dan gak yakin sama hubungan ini. Ada sesuatu yang mungkin kamu tutupi, atau
ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Dari situ kayak dia punya pemikiran lah, entah kamu bohong, entah kamu mempermainkan dia, entah kamu nipu dia mungkin. Iya nih, tentang sesuatu yang ditutupi sih di sini. Ketika kamu dekat sama yang lain atau teman-teman kamu, circle kamu, atau kamu meluangkan waktu ya happy sama circle kamu, dia ngerasa kok kamu punya waktu buat mereka, bisa ada waktu buat mereka ya, hangout bareng, tapi mungkin buat dia nggak ada. Itu dia kayak marah atau kesel. Dia kayak found something sih sorry, kayak dia menemukan sesuatu di mana dia ngerasa ya itu tetap yang kayak dia nggak dipeduliin, kamu lebih peduli sama teman-teman kamu atau menghabiskan waktu bareng mereka. Jadi dia ngerasa kamu nggak ada waktu buat dia juga. Dan dia sih memang kayak udah ngerasa terikat aja sih sama kamu. Jadi kalau dia terikat kan berarti dia ada feeling. Dari situ timbullah rasa cemburu ketika kamu lebih mentingin yang lain. Dan ketika kamu tuh nggak mau diatur atau nggak mau dikekang sama dia, atau kamu bebas lah ngapain aja, pergi kemana, dan ya menjauh sih mungkin juga. Jadi dia kayak ada rasa kesel atau cemburu ketika kamu tuh udah nggak bisa diatur, udah tidak ada di dalam genggamannya, suka-suka kamu aja. Di sini ada sesuatu sih yang mau dia komunikasikan sebenarnya, tapi kamu asik sama diri kamu sendiri. Di situ juga ada seseorang yang kayak marah atau kesel, kamu nggak peduli sama dia, lebih mentingin diri sendiri, fokus ke diri kamu sendiri, asik sama dunia kamu sendiri, sedangkan dia kayak nungguin kamu ya. Kamu juga kelihatannya kayak nggak peka sih sama kehadiran dia, atau ya kehadiran dia di sekitar kamu. Atau ada seseorang yang ngerasa kamu tuh udah mau melupakan dia. Iya, kayak udah mau melupakan dia. Dia cemburu karena sebenarnya kamu itu masih jadi seseorang yang penting atau seseorang yang dia inginkan, dia dambakan. Jadi dia nggak rela aja kalau kamu tuh kayak udah mengalihkan pandangannya dari dia, kalau kamu lebih fokus ke hal lain daripada dia. Sebenarnya kalau aku lihat alasannya mirip-mirip ya, tapi ini masuk logika sih kalau aku lihat. Kalau kalian pernah kasih perhatian, pernah mementingkan dia, pernah jadi pencerahan buat dia, nah itu dia ngerasa kehilangan. Jadi dia nggak mau semua itu hilang, atau kamu memberikan semua itu ke orang lain ya. Perasaan dia yang memiliki rasa cemburu padamu. Tumben banget aku ngecek perasaan pakai kartu ini. Perasaannya ada keraguan yang dia rasakan. Entah dia punya pilihan lain, atau ya dia ngerasa kamu yang ada pilihan lain. Jadi kayak gak yakin nih ya, kamu ke dia aja, atau ya gak yakin kamu bakalan pilih dia. Atau ya ada sebuah ketidakyakinan, keraguan, nah itu didasari dari seseorang yang memiliki option lain ya. Mungkin dia punya yang lain juga, jadi dia mau ambil keputusan mau pilih siapa. Atau mungkin dia nunggu kamu pilih dia atau yang lain, jadi dari situ dia bakalan tahu sih mungkin harus kayak gimana ke kamu. Lagi bingung juga, lagi worry rasanya. Dan di sini dia anggap kamu tuh kayak pasangannya, entah kalian udah jadian atau belum, tapi dia kayak ngerasa memiliki kamu. Bisa juga memiliki sepihak, kayak oh itu my sweetheart gitu. Bisa kan, kalian sih ada sweetheart. Ya intinya dia ngerasa kamu apa ya, seseorang yang dia suka, dia sayang, dia cinta. Sebenarnya perasaannya pure sih di sini tuh, tulus kayaknya, nggak ada yang
take benefit, mungkin unconditional love juga, feeling dimana kayak kamu kayak gimana dia tetap nerima kamu, keadaan kamu kayak apa dia bakalan tetap cinta, tetap sayang. Iya, kamu seseorang yang dia cintai sih, benar. Someone yang tadi aku bilang sweetheart, jadi kayak you are love. Ya, perasaannya dia kayak lagi ingin melakukan sesuatu nih, strategi. Mungkin ada rencana yang mau dia lakukan. Atau orang ini lagi memprediksi hubungan kamu sama dia tuh kayak gimana sih, karena ada sesuatu yang mau dia lakukan. Dia mungkin lagi membaca pergerakan kamu atau mencoba untuk menganalisa pemikiran kamu, perasaan kamu, gimana nih tentang hubungannya, tentang dia. Ada sesuatu yang dia nggak suka, kok di sini tiba-tiba ada hate ya. Mungkin dia benci sama kamu atau marah atau emosi ya. Karena di sini ada hate tiba-tiba banget. Dia ngerasa terikat nih sama kamu juga, dan dia ngerasa hubungannya kalian tuh nggak jelas, komunikasi juga nggak jelas di sini. Ada sebuah kesalahpahaman apa ya? Ada seseorang yang ngerasa kayak nggak beruntung di sini. Kenapa ya? Apa kamu memilih yang lain? Jadi dia ngerasa kayak dia nggak beruntung, mungkin dia ngerasa kamu memilih yang lain atau kamu punya option yang lain, jadi mungkin kamu nggak memilih dia. Jadi di sini dia ngerasa ada ketidakberuntungan di hubungan ini, tapi orang ini udah merasa terikat sama kamu. Tapi ada hate juga ya, mungkin ada sesuatu ketidakjelasan, jadi dia ngerasa ada rasa marah atau benci. Dan dia seseorang yang mungkin suka kepoin kamu, stalking kamu, atau menunggu komunikasi atau menunggu kamu hubungi dia. Dia seseorang yang introvert, dia punya kehidupan yang cukup private life, dan di sini juga kamu mungkin lagi berjauhan inspiration sama orang ini. Mungkin kalian mungkin kenal dari online atau dari sosial media maksudnya, atau kalian punya satu komunitas yang sama, kayak ya mutual friend mungkin juga. Perasaannya orang ini kayak ingin menunjukkan dirinya sih, kayak misalnya kalau kalian gak kenal, dia ingin menunjukkan kalau dia tuh eksis ya, atau dia ingin menunjukkan perasaannya. Bisa juga ada beberapa hal yang dia pelajari dari kamu juga, atau mungkin orang ini lagi mempelajari kamu. Kalau lagi PDKT bisa juga kan, kayak oh kamu tuh orangnya kayak gini, kamu orangnya seperti apa. Dan dia cukup mengambil banyak pelajaran, experience dari hubungan ini. Dia kayak pengen pengen deket, atau coba ingin apa ya, pengen coba dalam sebuah hubungan sama kamu, entah temenan dulu atau dalam romantic feeling. Kayak dia ingin mengembangkan hubungannya sih di sini. Kalau misalnya tadinya cuma temenan, dia pengen satu level di atas itu, kayak kalian dalam romantic feeling lebih dari teman. Kalau misalnya udah PDKT, mungkin dia ingin dalam sebuah status gitu ya. Entah dia sudah punya komitmen, atau mungkin dia pengen punya komitmen sama kamu. Kalau dia seseorang yang sudah punya hubungan sama orang lain, dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa di sini kayaknya. Iya, tapi kalau dia single, ya dia mungkin pengen punya komitmen sama kamu. Di sini seseorang ini kayak mencuri hati, ngerasa kamu mencuri hati dia mungkin ya. Ada sesuatu yang kayak dia ngerasa sesuatu diambil atau dicuri lah. Dan dia ngerasa sesuatu yang tidak adil di sini, entah apa. Dia tuh mempertimbangkan kamu, karena dia ngerasa kayak kalian tuh equal, kayak punya same interest, ketertarikan yang sama, mungkin hobi yang sama, atau kalian punya mindset yang sama, atau kalian punya setara mungkin dia pikir, atau secara finansial atau karir mungkin di level yang sama. Pokoknya ini equality lah, dia ngerasa kamu sama dia tuh dalam satu equal ya, beberapa hal mungkin equal menurut dia, atau effortnya mungkin kalian juga sama. Dan orang ini cukup ini sih kayak seseorang yang sangat menggunakan logika daripada hanya perasaan. Mungkin beberapa dia
ada sisi maskulinnya, dia sangat menggunakan logika. Contoh misalnya dia udah punya pasangan, kayak oh dia nggak akan berbuat sesuatu ke kamu, cuma mungkin kayak keep feelingnya aja, menjaga perasaan atau menyimpan perasaannya ke kamu. Tapi kalau misalnya kamu yang udah punya pasangan, ya mungkin dia nggak akan bertindak jauh karena dia lebih menggunakan logika di sini. Di sini ada logik soalnya. Atau dia seseorang mungkin yang punya berkarir atau fokus dalam bidang hukum bisa juga. Karena di sini ada justice, ya. Aku bakal cerita apa yang akan dilakukan selanjutnya ya. Gak usah deh, apa yang akan terjadi antara kamu dan dia selanjutnya. Yang akan terjadi adalah dia kayaknya akan mencoba menarik perhatian kamu atau mencoba untuk mendapatkan kamu. Gimana pun caranya, dia ingin memenangkan hati kamu, memiliki. Iya, sebesar apapun hambatannya, sesulit apapun komunikasinya, yang akan terjadi adalah dia akan melakukan apapun sekalipun kayak ada tantangannya cukup berat, besar, tapi dia akan coba untuk melewati itu. Dia akan melakukan sesuatu, beberapa hal yang kayak something new. Misalnya dulu contoh dia pernah melakukan effort selanjutnya dia akan melakukan effort baru yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Jadi ini semacam resolution, hal baru yang akan dia lakukan nanti. Sekalipun itu tantangan, dia akan melakukan. Yang akan terjadi selanjutnya, ada sebuah keberuntungan di sini. Entah kalian ada pertemuan, atau di sini kalian sama-sama happy, atau di sini kalian terjadi sesuatu mungkin di antara kalian ini. Iya, ada sebuah keberuntungan nih di sini, fortune soalnya, and luck di sini. Intinya mirip sih, kayak dia akan mencoba mendapatkan kamu, atau dia akan menunjukkan ke kamu betapa beruntungnya kamu kalau kalian dalam sebuah hubungan. Iya. Atau mungkin salah satunya akan merasa beruntung ke depannya, entah apa nih yang akan dilakukannya. Yang akan terjadi adalah entah dia sering membayangkan kamu atau dia lagi berpikir untuk mendekati, menghampiri atau bertemu sama kamu, karena kamu selalu ada di imajinasinya, fantasinya. Jadi kamu tuh selalu ada di pikirannya, makanya orang ini kayak pengen mendekat atau menghampiri. Dia ini kayak stuck deh pikirannya ke kamu. Iya nih. Artinya tuh kayak rapuh, fragile, seseorang yang mungkin ya entah dia bener-bener falling in love, bener-bener jatuh cinta banget sama kamu, terus kayak ngerasa overthinking atau anxiety. Yang akan terjadi selanjutnya, aku ngerasa ya, entah kamu atau dia, ada seseorang yang ngerasa butuh perhatian di sini, atau terjadi sesuatu dan orang ini kayak merasa kesepian, sendirian. Ada yang sampai sakit juga, atau ada yang sampai kayak sedih. Apa yang terjadi ya? Entah orang ini beneran sakit beneran, terjadi sesuatu akhirnya dia sakit, atau ya dia bener-bener sedih, merasakan sebuah kesedihan dari hubungan kalian ini, atau dia kayak galau, anxiety karena sesuatu terjadi di hubungan ini. Atau mungkin yang terjadi adalah orang ini belum benar-benar bisa mengungkapkan sesuatu ke kamu, karena aku lihat di sini kayak seseorang yang masih menutup mulutnya, jadi belum bisa jujur atau mengungkapkan. Nah, ini ada sesuatu yang berhubungan sama rumah. Ya, di sini ada gambar rumah soalnya yang terjadi.
atau dia akan menginvestasikan sesuatu. Contoh gini, dia akan berusaha ke kamu nih, dia ngerasanya ya dia akan invest ke kamu, dia akan effort berusaha, menurut dia itu sebuah investasi yang suatu saat dia akan mendapatkan hasilnya, ya. Atau dia ngerasa hubungan kamu sama dia ini seperti sebuah project di mana dia harus mendapatkan atau memenangkan project itu. Di sini ada mega project soalnya. Mungkin dia akan melakukan sesuatu atau mendapatkan kamu. Atau dia akan menjadikan kamu tuh rumahnya. Dia kayak ingin menunjukkan sih kalau kamu tuh bakalan menjadi seseorang yang spesial kalau kamu bisa menjadi pasangannya dia gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang terkait rumah. Apa kira-kira? Mungkin kalian bisa komen kalau misalnya rumah kalian deket atau suatu komplek atau apa gitu ya. Ya. Atau mungkin dia akan, kalau misalnya dia effort, berusaha mendapatkan kamu, atau bisa juga dia akan menunjukkan kalau dia menginginkan sebuah hubungan yang serius. Atau bisa juga dia akan berusaha untuk mendapatkan kamu, atau mungkin kamu yang akan mendapatkan apapun dari dia. Bisa ini ya, bisa apa, berbagai macam variabel. Ya, oke, kayaknya itu aja. Daripada makin bingung nanti, coba kalian tebak sendiri siapa, who's that person. Oke, itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang memiliki rasa cemburu padamu. Aku rasa udah lumayan cukup lengkap. Tadi aku tuh udah cek perasaannya, apa yang akan terjadi, kenapa dia memiliki rasa cemburu. Zodiaknya ada Aquarius, Sagittarius, Libra, Scorpio, Aries, Virgo, Pisces, Gemini. Inisial hurufnya dia. Ada huruf C, R, F, Z, L, I, B, W, U, D, H, K, X, Y, dan O. Oke, itu aja geng. Thank you for watching. Bye.